Halo ya, shalom saudara. Jumpa di YouTube channel Kerinduanku Church. Senang bisa melayani saudara pada hari ini. Sebelum kita memulai renungan pada hari ini, mari sama-sama kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih buat setiap kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sebentar kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu, berbicaralah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Hari ini sedikit renungannya mengenai tentang fokus. Tema tentang refocus. Bagaimana mengatur ulang fokus kita dalam hidup. Karena dalam hidup ini yang paling penting adalah bagaimana cara kita merespon. Bagaimana pandangan kita, POV kita. Ada sebuah prinsip namanya prinsip 10-90. Di mana namanya itu 10% dari kehidupan kita ditentukan oleh yang terjadi di luar, tapi 90% ditentukan dari bagaimana kita meresponnya. Karena semua tentang POV, kan saya bilang tadi. Orang kalau lagi makan, kita bisa fokus makanannya enak atau enggak kalau kita nggak bersyukur. Tapi kalau kita bersyukur, mungkin makanannya nggak enak. Tapi kalau fokus kita pada ucapan syukur, kita bisa bilang emang nggak enak sih. Tapi kan puji Tuhan masih bisa makan. Dan seterusnya. Kita buka ayat dasar firman kita di Markus 1 ayat 35 sampai 39. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berada di sana. Ini bicara mengenai Yesus. Tapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Ayat terakhir 39, lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Ayat ini bicara ketika Yesus misalkan lagi berdoa, dia kan suka berdoa dan menyendiri. Dan murid-murid cari dia dan murid bilang, guru semua orang nyari kamu. Tapi jawaban Yesus keren, dia bilang, mari kita pergi ke tempat lain. Dia tidak menggubris omongan muridnya tentang bilang orang mencari kamu. Tapi dia fokus untuk pergi ke tempat lain. Kenapa? Karena kalau sudah baca dalam perikopnya, Yesus itu abis ngomong bahwa semua orang tuh harus percaya Injil untuk mau selamat. Saya gak bilang Yesus gak mau nyembuhin orang loh. Tapi saat itu, Yesus tahu fokusnya apa, tujuan dari situ ngapain, dan dia gak ke-distract sama yang lain. Mengapa saya bilang gak ke-distract? Karena saya tahu nyembuhin orang itu pekerjaan baik. Bagus. Tapi saat itu tujuan Yesus bukan menyembuhin orang. Tujuan Yesus untuk memberitakan Injil agar orang percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Karena gini, untuk timah mujizat sembuhin orang itu gampang. Tapi akan menjadi percuma kalau sakitmu sembuh tapi kamu gak bertobat dan gak percaya Yesus. Badanmu sehat tapi kamu masuk neraka. Itulah pola pikir Yesus yang saya yakin Yesus gubris mereka dan bilang ayo kita pergi ke tempat lain. Dan itu bilang bahwa setelah itu mereka pergi kota-kota lain memberitakan Injil. So hari ini saya akan mengajar kita untuk sama-sama belajar untuk apa sih yang perlu kita fokuskan dalam hidup. Agar kita gak mudah ke-distract sama orang lain. Gak mudah ke-distract dengan apa yang kata dunia bagus. Gak ke-distract sama apa kata dunia yang mungkin bagus juga tapi bukan panggilan kamu. Karena gak semua yang bagus datangnya dari Tuhan. Tapi yang datangnya dari Tuhan pasti baik buat kamu. Apa yang kita perlu fokuskan dalam hidup? Yang pertama, intimacy with God. Atau hubunganmu sama Tuhan. Dalam Yosua 1 ayat 1 dan 2 dikatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, sebagaimana sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Kita lompat ke ayat yang ke-8. Janganlah engkau memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau berhati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat ini bilang kalau sudah baca the whole perikop Yosua 1, Yesus bilang berkali-kali, jangan takut, jangan khawatir. Aku menyertai kamu. Jangan kecut hatimu, jangan tawa. Aku menyertai kamu. Ayat 8 yang bilang, janganlah kau berkatakan Taurat ini, renungkanlah siang dan malam. Bicara apa?
Untuk gak takut kamu perlu renungin Tuhan bicara apa. Kamu baca Alkitabmu. Kamu punya hubungan sama Tuhan. Semakin kamu dekat sama Tuhan, semakin kamu lihat kebesaran Tuhan, masalah akan semakin kecil. Yang jadi masalah adalah kita terlalu fokus sama hal masalah. Kita fokus sama kesehatan kita. Kita fokus sama keadaan kita. Kita fokus sama apa yang menurut kita, aduh gak mungkin ini bisa, aduh ada masalah lagi. Sehingga iblis bisa mendistract fokusmu dari Tuhan kepada masalah. Jadi masalah yang makin besar, Tuhan yang jadi kecil. Itu perangkap iblis. Itu cara main iblis. Sehingga saat kamu fokus sama masalah dan kamu gak fokus sama Tuhan, kamu jadi takut, kamu jadi khawatir, kamu jadi kecewa. Saat kamu berdoa kamu gak dijawab, kamu jadi kecewa. Dan mungkin bahkan kamu gak berdoa lagi sama Tuhan. Itu yang mainnya iblis. Iblis pengen kamu fokus sama masalah, bukan sama Tuhan. Padahal kita tahu kebesaran Tuhan ditentukan di POV kita. Semakin kamu lihat pesawat terbang, kamu di darat, pesawat di atas. Dari bawah pesawat kecil, tapi kamu pergi ke bandara. Kau pergi ke Soekarno-Hatta, kau pergi ke Halim, kau pergi dimanapun bandara dekat tempatmu. Kamu lihat dari dekat. Kamu lihat pesawatnya gede kan? Kenapa gede? Karena kamu lihat dari dekat. Hidup pun juga begitu. Kebesaran Tuhan ditentukan dari seberapa dekat kamu sama Tuhan. Kalau saudara baca dalam perikop Matius 14, 25-31. Saat Petrus di atas air. Kalau saudara baca, Petrus tenggelam bukan karena badainya. Petrus tenggelam karena dia gak fokus sama Tuhan. Saat dia rasa badainya dia mulai ada di mulai besar, dia mulai takut. Gak fokus sama Tuhan. Dan dia mulai tenggelam. Sebagai kutipan dari hamba Tuhan bilang begini, focus on giants, you stumble. Focus on God, giants stumble. Fokus sama hal masalahmu, sama pergumulanmu, kamu jatuh, kamu kesandung. Tapi saat kamu fokus sama Tuhan, masalahmu yang jatuh. Kamu yang menang. So hari ini, yuk fokuskan lagi sama Tuhan. Yang kedua adalah, pertama yang fokuskan adalah hubunganmu sama Tuhan. Yang kedua adalah serve one another. Fokus melayani satu dengan yang lain. Kalau saudara baca dalam Matius 22, 37-40, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itu adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ayat ini bilang yang pertama yang paling penting dalam hidup yang pertama adalah kamu harus mengasihi Tuhan. Dengan segenap hatimu, pikiranmu, akal budi dengan segenap hidup. Yang kedua adalah kasihilah seorang akan yang lain. Jadi hidupmu tuh jangan kenyang sama dirimu sendiri. Hidupmu tuh jangan penuh sama dirimu sendiri. Pokoknya tentang aku, me, myself, and I. Tentang kamu makin kaya, rumahmu makin gede, mobilmu makin banyak, tabunganmu makin banyak, pengaruhmu makin besar. No, hidup tidak selalu bicara tentang kamu. Hidup itu bicara tentang orang lain. Kamu bukan stasiun terakhir dari berkatnya Tuhan. Berkat Tuhan harus kamu berikan sama orang lain. Penghargaan diberikan kepada orang memberi dan tidak pernah diberikan kepada orang yang menerima. Bahkan diberikan kepada orang yang memberikan acting yang terbaik di dunia film. Kalau di olahraga bidang sepak bola misalkan memberikan banyak kontribusi dalam permainan timnya. Tidak pernah diberikan kepada orang yang menerima. So hari ini kamu di sekelilingmu. Pasti banyak orang susah. Minimal keluargamu deh. Lihat keluarga intimu. Lihat kakak beradikmu. Agar fokusmu tuh gak kenyang sama dirimu sendiri. Makanya ada kutipan gini. A candle lost nothing by lighting another candle. Lilin tidak kehilangan apapun saat dia menyinari lilin yang lain. Benar atau enggak? Saat kamu nyanyi lilin dan kamu tos lilinmu ke orang lain. Lilin dia nyala, lilin kamu gak kekurangan apa-apa kan? Tetap nyala kan lilinmu. Begitu hidup. Tidak pernah ada orang kekurangan saat dia menolong orang lain. Gak pernah. Yang ketiga yang terakhir yang perlu kita fokuskan dalam hidup. Yang pertama tadi mengenai hubunganmu sama Tuhan. Yang kedua mengenai melayani orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain.
Karena jadi berkat gak harus di mimbar. Dimanapun kau berada itu mimbar menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga adalah eternity, kekekalan. Kekekalan. Karena kita tahu, seorang hamba Tuhan Rick Warren bilang begini. Kehidupan di dunia ini adalah persiapan untuk kekekalan. Kalau bahasa saya ini cuman GR, gladi resik. Sementara di mana apa kekal? Surga dan neraka. Itu pasti dan itu kekal. Pasti dan kekal. Kalau kamu tahu di dunia ini sementara, artinya fokus jangan dunia ini dong. Kalau sudah pernah liburan ke Bali, ke Bandung, atau kemanapun deh sampai liburan. Misalkan sudah ambil contoh lah, sudah liburan ke Singapura. Contoh, atau kalau gak ada duit ke Bandung deh, seminggu. Bapak sih paling banyak bawaanmu 2 koper, 3 koper, kalau just tip 4-5 koper. Tapi kalau misalkan kamu ke Singapura, ke Bandung, ke Bali seminggu, bawa kulkas gak? Bawa TV gak? Bawa kasur gak? Enggak kan? Kenapa? Karena kamu tahu cuman sementara. Sama dengan hidupmu. Kalau kamu tahu hidup ini sementara, kenapa sih? Kamu bertindak, berlaku. Membangun hidupmu seolah kamu eternal, mau selamanya di dunia ini. Kamu jahat, kamu curang, kamu nipu, kamu dukakan Tuhan, kamu jarang ke gereja, kamu sakit Tuhan berkali-kali. Kenapa? Padahal semua gak dibawa mati. Uangmu gak kamu bawa mati, rumahmu kamu tinggal, mobilmu kamu tinggal, kamu prioritas, soliter, you name it, gak ngelaku di surga nanti. Yang kamu bawa dari hadapan Tuhan nanti adalah imanmu, dan apakah di bumi ini kamu jadi berkat atau enggak. Soal ini saya doa agar setiap kita gak gagal fokus, gak salah fokus dalam hidup. Agar fokus hidupmu benar, agar saat fokusmu benar, hidup outputmu benar, hidupmu pun benar, dan saya yakin kamu pasti berjalan dalam jalan Tuhan. Masa-masa teduhkan hati kita datang sama Tuhan, nyanyikan lagu pujian ini. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekarang katakan mengikut Yesus, itu kesukaan hati kami Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Ajar kami untuk fokus kami benar sama Tuhan. Ajar kami benar sungguh-sungguh hidup kami berjalan sesuai rencana-Mu. Berjalan dalam plan-Mu, rencana-Mu dengan apa yang Tuhan mau. Agar kami gak bersandar pada pengertian kami sendiri.
Ampuni kami Tuhan Yesus kalau kami salah fokus, gagal fokus dalam hidup kami. Kami fokus akan dunia tapi kami lupa surga dan neraka itu kekal. Kami serahkan hidup kami hari dalam tangan Tuhan, biar kebaikan anugerah-Mu ada atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Semangat saudara, dan jangan lupa punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.